Oleh sebab itu, di tengah suasana bahagia di Hari Raya Idul Fitri ini, kalau tidak boleh lupa terhadap saudara-saudara kita, kita tidak boleh lupa terhadap tetangga sesama muslim lainnya yang kurang beruntung. Kita juga tidak boleh melupakan sejumlah masalah yang menimpa berbagai negara di belahan dunia dalam beberapa tahun terakhir. Seperti yang baru saja menimpa Amerika, tempat kita ini, yaitu gempa bumi dengan kekuatan 5,9 skala Richter, yang hingga membuat sholat kita pada saat itu bisa tertunda akibat badai Iran juga. Ini semua merupakan teguran Tuhan, seakan Tuhan ingin menegaskan bahwa apapun bisa terjadi atas kehendaknya. Khusus untuk di negara kita, dalam kehidupan bangsa Indonesia yang sedang menghadapi krisis multidimensi, kita semua harus memiliki sense of crisis, bahwa kemiskinan dan keterbelakangan telah menghimpit hampir separuh warga bangsa kita. Bukan masyarakat kelas bawah saja yang menderita, bahkan lapisan masyarakat menengah pun telah terkena dampaknya. Kemiskinan yang melanda masyarakat kita maupun di berbagai belahan dunia merupakan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita sesama muslim dituntut untuk berupaya semaksimal mungkin dalam membantu kemiskinan sesuai dengan kemampuan kita. Satukan kekuatan dan potensi umat yang keluar dari linitan kemiskinan yang kian hari kian menyedihkan. Jemaah sholat Id rahimakumullah. Semangat Ramadan yang kedua adalah gemblengan untuk kembali kepada Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Saya yakin dan percaya di antara Bapak Ibu jamaah Al-Falah, Masjid Al-Falah ini, ada yang bisa khatam Al-Quran 1, 2, atau bahkan 5 kali atau lebih dalam sebulan Ramadan ini. Cuma pertanyaannya kemudian, apakah kondisi yang sama bisa kita jalankan di luar bulan Ramadan? Bagaimana dengan kualitas bacaan dan pemahaman kita terhadap Al-Quran? Bukankah setelah bulan Ramadan berlalu meninggalkan kita, seringkali Al-Quran hanya dijadikan pajangan, dibiarkan berdebu dan tidak pernah tersentuh lagi oleh kita. Akibatnya banyak umat Islam yang tidak bisa memahami Al-Quran, dan kemudian Al-Quran sebagai hukum Allah itu tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Wajar jika Allah kemudian menurunkan berbagai macam cobaan, musibah dan bahkan azab di mana-mana akibat kelakuan umat Islam yang telah berani melecehkan bahkan melupakan Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semangat Ramadan yang ketiga adalah membiasakan kita melakukan qiyam Ramadan, mulai dari sholat tarawih, witir, i'tikaf dan lain sebagainya. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah kita bisa menjaga kualitas dan kuantitas sholat kita di bulan-bulan yang lain di luar Ramadan? Bukankah kita sudah sholat, tetapi mengapa di mana-mana masih terjadi mungkar dan fahsyat? Seakan-akan sholat yang kita lakukan itu tidak berbekas sama sekali. Bukankah para dokter itu sudah sholat, para pembunuh juga sudah sholat, bahkan orang-orang yang meledakkan bom itu sudah sholat, dan semua umat ini telah sholat, tetapi mengapa sholat yang mereka dan kita lakukan itu tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Dalam Al-Quran disebutkan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Apakah yang meleset itu adalah janji Allah, atau yang tidak beres adalah sholat kita? Menyatakan janji Allah itu meleset merupakan pernyataan yang tidak bijak, bahkan kurang ajar. Mengapa demikian? Karena Allah tidak pernah mengingkari janji-janjinya, sebagaimana disebutkan, innallaha la yukhliful mi'ad. Untuk itulah kita harus mawas diri, jangan-jangan sholat yang kita lakukan itu tidak memancing datangnya ridha Allah, sebagaimana yang kita pinta dalam doa kita setelah salat witir, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Tetapi justru menyebabkan turunnya wailullah atau azab, sebagaimana dinyatakan Allah dalam surah Al-Ma'un. Kita harus sadar dan ingat, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas sholat kita, agar kita makin soleh, makin toleran, makin taat ibadah, dan makin meningkatkan amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semangat yang keempat adalah kesabaran dalam menahan hawa nafsu syahwat dan kesabaran dalam menahan
dan angkara murka. Pertanyaan kemudian adalah, sanggupkah kita menjaga sikap sabar dan toleransi dan tahan emosi itu di bulan kedua bulan Ramadan? Bukankah sekarang ini kita sering mendapati saudara-saudara kita tidak mau akur, tidak mau tegur sapa hanya karena perbedaan kunut, hanya karena perbedaan tahlil mereka? Bukankah kita juga sering mendapati saudara seiman kita saling mengkafirkan hanya karena perbedaan menentukan satu Syawal atau menentukan awal bulan Ramadan? Bukankah kita juga sering mendapati saudara-saudara kita yang melakukan demonstrasi anarkis, merusak fasilitas umum dengan dalih membela agama? Kita telah dilatih untuk menahan amarah selama bulan Ramadan, tetapi mengapa di antara kita masih saja saling ribut? Mengapa di antara kita masih saling ribut, marah, dendam, fitnah, dan seterusnya? Mengapa semua ini masih menjadi hal biasa di kalangan saudara seiman kita? Ingat, semangat dan pemberian Ramadan kali ini harus menjadi bekal kita dalam menjalani kehidupan dunia yang masih tersisa ini. Kita tidak tahu kapan kita tidak meninggal dunia. Oleh sebab itu, janganlah kita mudah diperdaya setan, dipecah belah, diadu domba, yang semuanya itu justru banyak menguras energi kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Bagaimana kita menerapkan firman Allah ini? Kita boleh berbeda asal daerah. Mungkin ada yang berasal dari Jawa, Sulawesi, Sumatera, Irian, dan lain sebagainya. Kita boleh beda suku, kita boleh beda status sosial, beda partai, mungkin jamaah yang berpartai, bahkan beda agama sekalipun. Akan tetapi pada saat yang sama kita harus camkan bahwa kita tetap harus bersatu di bawah panji-panji Islam, sebagaimana Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Sadarlah kita wahai saudaraku umat Islam, sekarang ini seperti hidangan lezat yang siap mereka santap. Islam seperti bui yang seakan kita tidak mempunyai wibawa lagi di mata pemeluk agama lain. Kita harus berhati-hati, apalagi kita sebagai umat minoritas berada tinggal di negeri orang seperti di Philadelphia ini. Di mana-mana semakin tren Islamofobia yang tentu karena berbagai faktor, baik yang datang dari eksternal maupun dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus menjaga betul kelangsungan keberagamaan kita saat ini dan ke depan. Dan salah satu resepnya adalah tetap mengamalkan pesan-pesan Ramadan yang baru saja berlalu dalam kehidupan keseharian kita. Jemaah sholatin rahimakumullah. Salah satu misi utama Rasulullah SAW diutus di muka bumi ini adalah menyebarkan rasa kasih sayang, kerukunan dan kedamaian. Suasana damai itulah tidak hanya terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap alam sekitar. Kita harus menyadari respon defensif dengan menyatakan Islam itu berarti salam atau damai. Tidak cukup. Setiap individu muslim harus membuktikan, tidak hanya dengan perkataan, tetapi lebih penting lagi dengan amal perbuatan, bahwa Islam dan kaum muslimin adalah cinta damai dan betul-betul berorientasi menuju ke darul Islam dengan cara-cara yang damai. Harus diakui, memang masih ada segelintir orang yang kebetulan beragama Islam melakukan tindakan kekerasan yang dikategorikan sebagai ekstrim atau terorisme. Tidak hanya itu, tindakan-tindakan kekerasan untuk menciptakan rasa ketakutan yang meluas dalam masyarakat dapat menimbulkan jatuhnya korban tidak pandang bulu. Bahkan anehnya, karena pandangan yang sempit, tindakan kekerasan itu tidak jarang diklaim sebagai jihad fisabilillah.